Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia, karena setiap manusia berhak untuk bahagia. Hari ini saya akan melanjutkan materi tentang teks berita. Kemarin kita sudah belajar pengertian, unsur, dan struktur. Sekarang kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks berita. Baik. Jadi berita itu ada kaidah kebahasaannya, meliputi bahasa baku, terus ada kata kerja mental, terus keterangan waktu, terus konjungsi temporal dan konjungsi kronologis. Ada juga kalimat langsung. Ya, itu beberapa kaidah kebahasaan dari teks berita. Yang pertama, kata baku atau bahasa baku. Yang pertama adalah bahasa baku. Bahasa baku merupakan bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan, atau bahasa baku itu ejaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi sangat amat lucu apabila berita ini menggunakan bahasa yang alay. Bahasa gaul itu tidak mungkin. Bahasanya harus baku, jelas, padat, tidak bertele-tele. Itu bahasa baku yang pertama. Jadi bahasa baku merupakan bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan atau yang sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, kata kerja mental. Kata kerja mental. Kata kerja mental yaitu kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan atau pengalaman. Contoh, ya di sini saya terangkan bahwa sekali lagi kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Sikap, respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contoh di sini. Ya. Ayu bahagia saat mendapat nilai ujian yang sempurna. Nah, sikap si Ayu ini bahagia ketika dia mendapatkan nilai ujian yang sempurna. Ya. Jadi respon si Ayu ini bahagia ketika si Ayu itu mendapatkan nilai ujian yang sempurna. Di situ ada sikap dalam tindakan. Ya, contoh lagi. Agung menangis saat ibunya masuk rumah sakit. Agung menangis saat ibunya rumah sakit. Nah, di situ ada tindakan masuk rumah sakit. Jadi responnya si Agung itu menangis. Kenapa menangis? Karena ibunya masuk rumah sakit. Nah, di sini ada contoh lagi. Soleh khawatir akan dimarahi kedua orang tuanya ketika mendapat nilai rendah. Kekhawatiran itu muncul dalam diri Soleh karena dia khawatir nanti bisa mendapat nilai yang rendah. Ada respon terhadap suatu tindakan. Itu salah satu contoh dari kata kerja mental. Setelah kata kerja mental ada juga kalimat langsung. Nah, kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung. Ciri-ciri kalimat langsung biasanya menggunakan tanda petik. Tanda petik. Misal ya, contoh sederhananya. Aku pergi ke pasar
tiba-tiba ibu menelponku. Tanda petik. Tono, tolong pulang segera. Tolong antarkan ibu pergi ke rumah sakit. Tanda petik titik. Nah, tanda petik 2 ini menunjukkan kalimat langsung. Contoh lagi. Ayah memanggilku. Tanda petik. Tony, tolong bantu ayah menjemur pakaian. Tanda petik 2 titik. Jadi ciri-ciri kalimat langsung itu ditandai dengan tanda petik. Itu ciri-cirinya. Oke, ciri-ciri kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung dan menggunakan tanda petik. Itu kalimat langsung. Setelah kalimat langsung ada juga konjungsi. Konjungsi itu apa? Konjungsi itu adalah kata hubung. Konjungsi adalah kata hubung yang menghubungkan antara kata satu dengan kata lain, menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain. Contoh kata hubung dan. Aku dan ayah pergi ke pasar. Di sini ada dan. Dan di sini berarti konjungsi, kata hubung menghubungkan antara aku dan ayah. Terus konjungsi bahwa, ada juga konjungsi bahwa. Aku pergi ke pasar menggunakan sepeda motor. Karena ingin membeli sesuatu, bahwasanya hari akan hujan, saya membawa jas hujan. Di sini ada bahwa. Bahwa itu adalah kata hubung yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Terus di sini juga ada konjungsi temporal, kata hubung yang menerangkan hubungan waktu dari 2 hal atau peristiwa yang berbeda. Contohnya kata hubungnya lalu, ada lalu, terus hingga, lalu hingga, terus kemudian apabila, terus sesudahnya ketika. Terus ada juga konjungsi kronologis. Kronologis itu urutan waktu ya. Konjungsi urutan waktu yang berkaitan dengan waktu pada sebuah berita. Contohnya sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di area perkampungan. Kebakaran bisa dievakuasi setelah 1 jam lamanya oleh petugas. Itu menunjukkan kronologi waktu, menjelaskan waktu terjadinya, kapan terjadinya berita tersebut. Sama juga ada juga keterangan waktu. Keterangan waktu adalah keterangan yang menjelaskan kapan peristiwa tersebut berlangsung. Contoh, Didi membeli bakso tadi sore. Tadi sore merupakan keterangan waktu. Sore menunjukkan waktu. Pagi menunjukkan waktu. Malam menunjukkan waktu. Itu yang berhubungan dengan waktu. Berita harus jelas kapan waktunya terjadi. Seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Kalian belajar di rumah bahwa kebahasaan teks berita itu meliputi bahasa baku, terus kata kerja mental, keterangan waktu, konjungsi temporal dan kronologis, konjungsi bahwa dan kalimat langsung. Oke. Jangan lupa belajar di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa cuci tangan dan selalu pakai masker. Terima kasih.